bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Siapa yang udah pusing, mumet, sumpek, stay at home selama bertahun-tahun karena per-covidan ini? Tunjuk tangan, Ayu juga pastinya udah mumet banget stay at home terus. Tapi jangan khawatir, kayak biasanya Ayu akan hadir membawakan solusi untuk teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melancong agak jauh ya ke ujung Indonesia. Tepatnya kita akan ke Sabang. Yeay, siapa di sini yang udah pernah ke Sabang ya? Makanannya enak-enak banget tuh di Sabang. Nah, ada satu pulau di Sabang yang akan Ayu bahas di segmen pertama kali ini. Jadi ini ada yang namanya Pulau Weh. Ada yang udah pernah ke Pulau Weh? Ayu sendiri sih belum pernah nih ke Pulau Weh. Dan kalau Pulau Weh sendiri ini adalah pulau vulkanik kecil yang merupakan salah satu pulau dari bagian kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau Weh sendiri ini merupakan pulau yang terletak di seberang utara Pulau Sumatera dan memiliki luas mencapai 12.000 hektar. Pulau ini juga dulunya tuh pernah terhubung dengan Pulau Sumatera, tapi kemudian terpisah oleh laut setelah meletusnya Gunung Merapi pada zaman Pleistosen. Dan dilansir dari laman kemendikbud.go.id, berdasarkan mitologi yang tersebar dalam masyarakat di daerah Aceh, sejarah tentang terbentuknya Pulau Weh ini juga berkaitan dengan sejarah asal-usul nama kota Sabang. Mitologi itu menceritakan tentang perseteruan antara Raja Alam yang bijaksana dan juga Raja Daru. Waktu itu teman milenial, Raja Daru tuh memiliki hasrat buat menguasai wilayah kekuasaan Raja Alam yang terkenal banget dengan kemakmurannya dan kesuburannya. Sayangnya hasrat Raja Daru ini terhalang karena Raja Alam memiliki peliharaan seekor naga sakti yang patuh dan setia. Namanya adalah Sabang. Nah, Raja Daru akhirnya meminta pertolongan kepada dua raksasa, yaitu Seulawah Agam dan Seulawah Inong untuk melawan naga sakti milik Raja Alam. Dan teman milenial, akhirnya terjadilah pertarungan yang udah nggak bisa dihindari lagi antara naga Sabang dengan Seulawah Agam dan Seulawah Inong. Dan saat pertarungan tersebut naga Sabang ini udah sadar dengan kekuatan kedua raksasa tersebut dan berpikir bahwa dia ini sebenarnya nggak bakal menang kalau misalkan melawan dua raksasa tersebut. Akhirnya naga Sabang ini menyampaikan kepada Raja Alam dan seluruh rakyatnya untuk melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena saat naga Sabang kalah, maka sungai yang memisahkan dua wilayah kekuasaan Raja Alam dan Raja Daru akan menyatu semuanya. Bumi juga bakal berguncang dengan sangat keras dan air laut ini bakal surut. Pada saat air lautnya surut, nanti tuh bakal muncul Beuna atau gelombang laut yang melanda dataran karena gempa. Makanya rakyatnya semuanya disuruh naik ke dataran tinggi. Singkat cerita, naga Sabang ini kalah dan akhirnya kepalanya tuh putus karena ditebas oleh Seulawah Agam. Ngeri ya sebenarnya. Dan kepala dari naga Sabang ini disebut dengan ule, yang telah terputus disebut dengan leuh. Nah, dibuang ini oleh Seulawah Agam ke sebuah wilayah dan wilayahnya itu sekarang dinamai ule leuh karena diambil dari kata kepala ya tadi ule dan juga terputus yaitu leuh. Kemudian tubuh naga Sabang yang tersisa dilempar oleh Seulawah Inong ke tengah lautan. Tubuh dari naga Sabang inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pulau Weh. Lalu kenapa sih bisa dinamakan Pulau Weh? Itu karena kata Weh dalam bahasa Aceh memiliki arti pindah atau pergi dan bisa juga dimaknai terpisah sebagai gambaran antara badan dan kepala naga Sabang yang terputus. Selain dari mitologi tersebut, ada juga nih cerita lain tentang awal terbentuknya nama Pulau Weh. Dilansir dari travel.detik.com, nama Weh itu tercipta dari Umi Sarah Rubiah
Ia merupakan seorang istri dari wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Sabang, yaitu Tengku Cikdiboih. Nah, dahulu Pulau Weh atau Sabang ini tuh dulunya satu pulau yang gak kepisah. Tapi suatu hari nih datanglah Wali Tengku yang merupakan orang Palestina dan Umi Rubiah yang seorang berasal dari keturunan Turki. Suatu ketika Umi Rubiah ini menginginkan terenggiling. Tapi Wali Tengku yang berasal dari Palestina itu nggak kenal sama binatang-binatang hutan yang kayak terenggiling gitu. Karena ketidaktahuannya Wali Tengku ini, ia pun menangkap seekor hewan yang dikiranya itu adalah terenggiling. Tanpa berprasangka buruk, Wali Tengku pun menunjukkan hewan yang dikira terenggiling tersebut kepada Umi Rubiah. Tapi ternyata hewan tersebut tuh bukan terenggiling, tapi seekor celeng atau kita kenal sebagai babi hutan. Akhirnya Umi Rubiah nih terkejut melihat celeng tersebut diambil sambil berkata weh, atau artinya adalah putus. Semenjak itu Pulau Weh menjadi terbagi atau terputus. Salah satunya ini Pulau Rubiah yang jadi makam dari Umi Sarah Rubiah. Umi Rubiah dan Wali Tengku pun berpisah karena terpisahnya pulau yang mereka pijaki itu. Ini sebenarnya cerita yang kedua agak-agak bucin gak sih sebenarnya? Jadi yang si istri minta terenggiling terus miskom sama suaminya sampai menyebabkan pulaunya ini jadi terpisah. Tapi lagi-lagi ya teman milenial, biasanya kalau cerita-cerita rakyat kayak gini dan juga mitologi-mitologi itu memang ada yang udah terbukti tapi ada juga yang belum. Nah, kebanyakan sih yang belum biasanya tuh dipertanyakan juga. Tapi gimana pun kalau misalkan cerita rakyat biasanya dia akan melegenda ya. Turun temurun ini bakal terus diceritain dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi cerita yang pertama tadi tentang pertarungan naga itu menurut aku sangat-sangat heroik juga ya, karena ini kayak perang yang lumayan besar memperebutkan wilayah gitu ya, karena kemakmuran wilayah di daerah Sabang. Dan akhirnya tadi terjadilah pertikaian antara dua belah pihak untuk memperebutkan wilayah tersebut. Nah, kira-kira teman milenial taunya yang mana? Atau lebih masuk akal yang mana? Atau lebih percaya yang mana? Wah, mungkin teman-teman yang dari daerah Sabang boleh juga nih cerita gimana sih kepercayaan dari keluarganya atau mungkin masyarakat di sekitarnya. Tapi kita udahin dulu ya segmen 1 kali ini. Nanti di segmen 2 kita masih akan bahas segala sesuatunya dari A sampai Z tentang Sabang. Kira-kira apa? Stay tune terus cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Siapa yang udah pusing, mumet, sumpek, stay at home selama bertahun-tahun karena per-covidan ini? Tunjuk tangan, Ayu juga pastinya udah mumet banget stay at home terus. Tapi jangan khawatir, kayak biasanya Ayu akan hadir membawakan solusi untuk teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melancong agak jauh ya ke ujung Indonesia. Tepatnya kita akan ke Sabang. Yeay, siapa di sini yang udah pernah ke Sabang ya? Makanannya enak-enak banget tuh di Sabang. Nah, ada satu pulau di Sabang yang akan Ayu bahas di segmen pertama kali ini. Jadi ini ada yang namanya Pulau Weh. Ada yang udah pernah ke Pulau Weh? Ayu sendiri sih belum pernah nih ke Pulau Weh. Dan kalau Pulau Weh sendiri ini adalah pulau vulkanik kecil yang merupakan salah satu pulau dari bagian kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau Weh sendiri ini merupakan pulau yang terletak di seberang utara Pulau Sumatera dan memiliki luas mencapai 12.000 hektar. Pulau ini juga dulunya tuh pernah terhubung dengan Pulau Sumatera, tapi kemudian terpisah oleh laut setelah meletusnya Gunung Merapi pada zaman Pleistosen. Dan dilansir dari laman kemendikbud.go.id, berdasarkan mitologi yang tersebar dalam masyarakat di daerah Aceh, sejarah tentang terbentuknya Pulau Weh ini juga berkaitan dengan sejarah asal-usul nama kota Sabang.
Mitologi itu menceritakan tentang perseteruan antara Raja Alam yang bijaksana dan juga Raja Daru. Waktu itu teman milenial, Raja Daru tuh memiliki hasrat buat menguasai wilayah kekuasaan Raja Alam yang terkenal banget dengan kemakmurannya dan kesuburannya. Sayangnya hasrat Raja Daru ini terhalang karena Raja Alam memiliki peliharaan seekor naga sakti yang patuh dan setia. Namanya adalah Sabang. Nah, Raja Daru akhirnya meminta pertolongan kepada dua raksasa, yaitu Seulawah Agam dan Seulawah Inong untuk melawan naga sakti milik Raja Alam. Di momen ini kamu juga dapat melihat beberapa penanda penting. Pertama, ada prasasti peresmian Tugu yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Kemudian prasasti bertuliskan penetapan posisi geografis kilometer 0 Indonesia tersebut diukur pakar BPP Teknologi dengan menggunakan teknologi Global Positioning System atau GPS. Selain itu ada juga nih yang namanya Pantai Iboih. Tadi udah sempat Ayu sebut juga ya di penjelasan sebelumnya. Nah, Pantai Iboih ini juga sering banget dikenal dengan Tupin Layu, terletak di sebelah barat dari Pulau Weh. Pantai Iboih ini dulunya tuh merupakan pelabuhan yang digunakan masyarakat untuk menyeberang ke Pulau Rubiah. Oleh karena itu teman milenial nggak heran kalau di sekitar pantai ini terdapat beberapa dermaga yang udah nggak kepake lagi. Kegiatan yang dapat dilakukan di Pantai Iboih Aceh yaitu kita bisa menyelam dan snorkeling. Kemudian karena pantai ini memiliki gelombang laut yang tenang, para wisatawan juga bisa banget nih kalau misalkan mau menikmati keanekaragaman bawah laut dengan berbagai macam spesies ikan dan terumbu karang. Selain itu wisatawan juga dapat menikmati keindahan Gunung Merapi yang berada di bawah permukaan laut. Indah banget pastinya ya teman milenial. Tapi keindahan dari panorama bawah laut atau wisata airnya Sabang nggak cuma sampai di situ aja. Ada juga yang namanya Pantai Anoy Hitam. Nah, ini adalah pantai yang letaknya di bagian daerah Kecamatan Sukajaya. Dan Sabang ini juga memiliki keindahan pasir pantai yang warnanya tuh hitam. Kalau biasanya pasir pantai putihnya, yang ini tuh hitam. Nama dari Anoy Hitam itu diambil dari bahasa Aceh yang memiliki arti pasir atau tanah yang warnanya itu hitam. Sama seperti warna pasir yang ada di pantai Anoy Hitam ini dilansir dari laman disbudpar.acehprof.go.id. Menurut mitos yang beredar, katanya pasir di pantai Anoy itu hitam karena memiliki berat jenis yang dia itu beda dengan pasir hitam yang ada di pantai-pantai lainnya. Pasir di pantai Anoy ini hitam kurang lebih memiliki berat 3 kali lipat dari berat pasir hitam pada umumnya. Hal ini disebabkan kandungan nikel yang tinggi dalam komposisi mineral penyusunnya. Dan pantai Anoy Hitam cukup mudah diakses. Jaraknya itu cuma sekitar 13 km lah dari kota Sabang. Kamu gampang banget tinggal ngikutin aja jalur Tibur melewati pantai Sumur 3. Kemudian nanti sampai deh langsung ke lokasinya. Kamu juga bisa menyewa kendaraan seperti motor atau mobil untuk menuju pantai Anoy Hitam. Harganya juga relatif murah, namun hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari jenis mobil atau motor yang kamu pilih. Jadi kalau emang mobilnya makin bagus ya makin mahal ya teman milenial. Ada satu spot yang menarik banget kalau misalkan kalian datang di pantai Anoy Hitam ini, yaitu benteng peninggalan pertahanan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Wow, gimana sih bentuknya? Nah, bentuknya dari benteng ini itu seperti tapal kuda yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan menghadap langsung ke laut. Setengah bagian dari bangunan ini tuh terletak di bawah tanah dan dilengkapi dengan meriam di sepanjang 3 meter. Benteng ini tuh berfungsi sebagai menara bidik ke arah laut untuk mencegah musuh memasuki wilayah perairan Sabang. Jadi aman waktu itu ya. Dan pada zaman penjajahan Jepang, pantai Anoy Hitam ini dijadikan sebagai pangkalan militer Jepang dan gudang senjata Jepang.
karena letaknya berada di pulau terluar di Indonesia, sehingga cocok banget buat jadi lokasi pertahanan Jepang. Wah, itu dia tadi teman milenial di Sabang ya. Ternyata kalau misalkan kita tahu yang paling terkenal, yang Ayu juga sering banget lihat sih teman-teman, kalau misalkan jalan-jalan ke Sabang gitu ya, ke Pulau W, itu pasti foto di titik nolnya. Nah, ini menurut Ayu keren banget. Kenapa? Karena di sana kan tadi juga disebutkan ada pesan-pesan perdamaian, karena wilayah-wilayah ujung atau perbatasan itu kan kayak yang kita tahu ini jadi wilayah rawan gitu ya teman milenial. Bukan cuma rawan ada konflik dalam negeri aja, tapi biasanya ada konflik perbatasan juga tuh antar negara tetangga. Nah, ini juga yang harus dijaga nih sama teman milenial semuanya. Ingat aja slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi kalau kita lihat tradisi budaya dari Sabang sampai Merauke, khususnya dari yang barat, yang paling barat sama yang paling timur, itu kan pasti beda banget ya teman milenial. Nah, itu gimana caranya kita pinter-pinternya nih sebagai generasi milenial, sekarang juga generasi Z, untuk bisa menjaga kesatuan yang pastinya persatuan bangsa juga. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang mau jaga? Bener gak tuh? Itu dia tadi banyak banget ya sebenarnya wisata-wisata di daerah Sabang yang keren-keren banget. Salah satu yang paling menarik perhatian Ayu adalah Pantai Hitam tadi. Wah, ini kalau misalkan biasanya Ayu ke pantai-pantai di daerah Indonesia, warnanya kan kalau nggak pink putih ya nggak sih? Nah, ini yang hitam belum pernah nyoba nih. Jadi masuk deh ke bucket list Ayu buat jalan-jalan selanjutnya. Itu dia teman milenial, mana bucket list kalian kalau misalkan jalan-jalan ke Sabang? Yuk di checklist satu-satu ya nanti. Nah, sekarang Ayu mau break bentar, nanti Ayu akan balik lagi di segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi sama aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi segmen 1, segmen 2 kita udah bahas tentang serba-serbinya dari Sabang. Nah, ternyata nggak cuma sampai di sana aja loh. Ternyata Sabang tuh punya banyak banget potensi dan juga hal-hal yang menarik di dalamnya. Tadi udah ada pantai, udah ada pulau, tapi sekarang kita akan jalan-jalan ke Gua Sarang. Apakah sudah ada teman milenial yang pernah jalan-jalan ke Gua Sarang? Nah, kalau misalkan belum, yuk kita jelajahi bareng. Jadi gua ini terletak di kaki tebing dan di perbukitan hutan lindung Iboh yang menjorok ke Laut Biru. Gua Sarang sendiri ini berbatasan langsung dengan air laut dan diberi nama Sarang karena gua ini tuh menjadi tempat dari sarang burung walet. Wow, harganya mahal banget nih sarang burung walet ya. Dan teman milenial, untuk sampai di Gua Sarang kamu tuh harus turun menggunakan tali yang diikatkan ke pohon. Ini lumayan ekstrim ya, karena jalurnya adalah tebing tanah dan berbatu dengan kecuraman sekitar 90 derajat. Pantai ini tuh kecil dan diapit oleh 2 buah tebing di sisi kanan dan kiri. Gua Sarang berada di tebing-tebing tersebut dan tebing sebelah kanan memiliki karakteristik batu sehingga perlu persiapan alat kalau misalkan kalian mau mendaki ke gua tersebut. Sedangkan di sebelah kiri dari tebing itu ada batuan datar yang kemiringannya ini mencapai 60 derajat teman-teman. Buat masuk ke dalam Gua Sarang, kamu membutuhkan peralatan khusus karena air laut di sekitar gua ini sangat-sangat besar. Jadi harus benar-benar hati-hati. Ada opsi yang lebih mudah sih sebenarnya buat kalian yang pengen menikmati keindahan dari Gua Sarang, yaitu dengan menyewa perahu bermotor atau speedboat ya. Nah, kamu ini akan dikenai biaya sekitar Rp200.000 untuk menyewa speedboat, dan perahu ini tuh muat lumayan banyak, 11 orang. Jadi bisa patungan nih supaya nggak terlalu mahal teman milenial. Kalau tadi ada goa, ini ada juga gunung loh di Sabang. Namanya adalah Gunung Api Jaboy. Nah, gunung api yang memiliki ketinggian 200 mdpl ini letaknya ada di Desa Jaboy. Makanya tadi Gunung Api Jaboy namanya ya. Ada di Kecamatan Sukajaya dan jaraknya ini sekitar 15 km dari kota Sabang.
Gunung api Jaboy termasuk gunung api yang masih aktif teman milenial. Meskipun masih aktif, gunung api Jaboy ini juga nggak masuk dalam status berbahaya. Jadi masih aman kalau mau mendaki di sana. Karena pengunjung masih diperbolehkan untuk mengunjungi gunung ini. Tetapi lagi-lagi seperti yang tadi Ayu bilang harus tetap hati-hati ya. Dan dilansir dari halaman aceh-tourism.travel, menurut informasi masyarakat di sekitar desa Jaboy, kawasan gunung api Jaboy ini tuh dulunya terdapat pemandian air panas yang diyakini bisa mengobati segala macam penyakit. Namun pada tahun 2016 lalu pemandian itu tuh ditutup sementara karena nggak adanya anggaran dalam pengelolaan kolam pemandian itu. Aduh sedih banget. Saat berkunjung ke Gunung Api Jaboy, pengunjung ini akan disambut dengan bau menyengat yang muncul dari kawah gunung. Ini biasanya belerang nih ya kalau bau-bau kayak gini. Dan meskipun kayak gitu, pemandangan di kawasan Gunung Jaboy ini menarik banget teman milenial. Karena adanya bebatuan yang warnanya itu putih yang menyelimuti seluruh kawasan gunung. Sehingga membuat seluruh latar dari pegunungan ini tuh menjadi warnanya itu putih. Lokasi ini juga terbilang cukup minim akan fasilitas yang ada. Di sini juga tuh nggak tersedia lokasi khusus untuk parkir dan juga tidak ditemukan warung yang menjual berbagai jenis makanan serta minuman. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengunjungi Gunung Api Jaboy, jangan lupa bawa air minum, bawa bekal makanan juga. Karena suhu di gunung ini tuh lumayan panas. Jadi hati-hati sekali lagi. Untuk menuju ke Gunung Api Jaboy ini tuh sebenarnya cukup mudah. Kalau misalkan pengunjung dari Pelabuhan Balohan, Sabang, penunjuk jalan ke Gunung Api Jaboy ini tuh udah tersedia dari pelabuhan tersebut. Teman-teman juga tinggal ngikutin aja petunjuk arah itu menggunakan sepeda motor atau mobil juga boleh. Tergantung teman-teman nanti pilihnya apa. Dan perjalanan darat ini nggak makan waktu terlalu banyak kok, cuma sekitar 25 menit aja. Kemudian pengunjung melakukan trekking tuh bisa banget dari pintu masuk menuju lokasi Gunung Berapi Jaboy sekitar 400 meter. Kalau tadi gunung ya kita udah trekking mendaki ke atas, nih ada juga sekarang danau. Namanya adalah Danau Aneuk Laut. Nah Aneuk Laut ini dalam bahasa Aceh berarti anak laut. Nama ini tuh muncul karena danau ini tuh merupakan sebuah lautan kecil yang terpisah dari lautan lepas yang mengelilingi Pulau Weh. Karenanya jika dilihat dari kejauhan, air danau yang tawar ini terlihat lebih hijau gitu warnanya dibandingkan dengan air laut di Teluk yang warnanya tuh cenderung biru teman milenial. Danau seluas 3,1 km ini adalah danau air tawar yang paling besar yang ada di Pulau Weh. Dilansir dari laman tempatwisata.pro, konon terbentuknya danau ini tuh berawal dari keinginan seorang putri cantik jelita agar tanah di pulau ini itu bisa ditanemin. Kemudian ia membuang semua perhiasan yang ia milikinya sebagai bukti keseriusannya kepada Sang Pencipta. Setelah itu turunlah hujan beserta gempa bumi yang menimpa kawasan tersebut dan terbentuklah danau yang kemudian diberi nama Aneuk Laut atau anak laut tadi. Danau yang luasnya ini hampir ya kurang lebih 30 hektar ini sampai sekarang jadi sumber air bagi para warga sekitar. Meski hingga kini tuh nggak ada sumber yang tertulis jelas tentang legenda ini, tapi warga sekitar itu yakin akan kejadian tersebut. Gak cuma itu aja, ternyata beberapa tetua di desa ini tuh juga mengaku sering banget lihat sosok putri yang lagi mandi dengan dikawal oleh seekor burung api dan muncul pelangi di waktu fajar tiba. Selain itu juga terdapat sebuah kisah mistis nih teman milenial yang akhirnya muncul. Konon katanya dahulu kala tuh ada seorang nelayan yang lagi mancing di danau ini. Kemudian tiba-tiba nelayan tersebut tersentak dengan munculnya seekor ikan gabur raksasa dan kemudian menarik si nelayan tersebut. Konon katanya nelayan tersebut itu dibawa ke dasar danau dan dengan seketika itu pula ia dapat beradaptasi dengan cara bernafas di dalam air. Menurut cerita, nelayan tersebut dibawa ke sebuah istana emas di dasar danau dan disambut oleh dayang-dayang istana yang berhadapan dengan seorang ratu yang cantik jelita.
Ratu tersebut akhirnya menawarkan harta dan dirinya untuk diperistri. Tapi nelayan tersebut menolak karena dia ini telah berkeluarga. Wah, ini setia banget loh ya nelayannya. Dan keesokan harinya nelayan tersebut diantar ke permukaan laut oleh sepasang makhluk aneh. Sesampainya nelayan tersebut di rumah, ia dikagetkan dengan kerumunan orang yang memadati rumahnya. Orang-orang sekitar pun lantas kaget dengan kehadiran nelayan tersebut karena nelayan tersebut tuh hilangnya tuh ternyata udah 40 hari dan dikabarkan telah tewas. Waduh, ini misterinya lumayan epic sih ya kalau misalkan bener-bener terjadi di dunia nyata gitu kan, lagi tahlilan 40 hari tiba-tiba datang gitu langsung ke rumahnya, terus pasti semua orang langsung panik. Kalau zaman sekarang udah pasti viral di mana-mana sih itu. Tapi lagi-lagi itu kan adalah sebuah legenda ya teman milenial. Pastinya banyak banget hal-hal yang bisa kita kita petik, terus kita contoh juga dari legenda-legenda yang biasanya ada turun-temurun nih dari tradisi ke tradisi. Salah satunya tadi legenda si nelayan itu. Jadi dia nggak tersanjung oleh kecantikan dari sang ratu, dia juga nggak gelap mata karena ditawarin harta-harta dari perhiasan di istana emas tersebut, tapi ya dia setia sama keluarganya dan dia memilih untuk kembali ke keluarganya. Wah, semoga masih ada ya laki-laki yang demikian di zaman sekarang, dan semoga kita dipertemukan dengan yang baik-baik juga kayak kisah-kisah yang tadi. Nah teman milenial, udah 30 menit gak kerasa ya, ayo temenin semuanya nih dari A sampai Z tentang Sabang. Gimana, seru kan? Nah kalau misalkan kalian masih pengen tahu informasi-informasi seru lainnya, pastiin ya kalian tungguin aku di episode selanjutnya. Pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Aku pamit, sampai jumpa!